Kondisi finansial seseorang lebih banyak dipengaruhi oleh pola pikir dibanding sekadar kerja keras. Ada tipe orang yang hidupnya terlihat enteng, tapi kondisi keuangannya justru stabil bahkan makin naik, seolah aliran rezekinya lancar tanpa hambatan. Sementara sebagian dari kita sudah kerja keras, lembur, ngirit apapun, tapi tetap merasa stuck di tempat yang sama. Akhir bulan tetap saja tegang lihat sisa saldo yang menipis. Situasi seperti ini sebenarnya bukan soal kamu kurang berusaha atau lahir dari keluarga tertentu, karena akar masalahnya sering tersembunyi di pola pikir yang selama ini kamu bawa tanpa sadar. Begitu cara pandangmu terhadap uang berubah sedikit demi sedikit, kehidupan finansial ikut berputar ke arah yang lebih baik. Uang itu bukan sekadar angka di rekening, tapi respons dari bagaimana otak kita melihat peluang. Ada orang yang rezekinya deras bukan karena mereka lebih beruntung, tapi karena mereka memegang prinsip yang membuat hidup lebih ringan. Dari cara mereka mengambil keputusan, cara menilai risiko, sampai bagaimana mereka berani menunda kesenangan demi masa depan. 3 pola pikir ini yang diam-diam bisa jadi magnet rezeki. Cara melihat kelimpahan, cara mengelola uang sebagai aset, dan cara terus bertumbuh dalam pengetahuan. Ketika 3 hal ini tertanam, hidup terasa lebih tenang dan peluang seperti muncul lebih sering. Mindset soal kelimpahan itu menentukan cara kamu memandang hidup. Ada orang yang meyakini bahwa rezeki itu luas, peluang itu banyak, dan keterampilan yang dimiliki bisa membuka pintu baru. Tapi ada juga yang hidup dalam mode bertahan, selalu takut kekurangan, selalu membayangkan skenario terburuk setiap kali mau mengeluarkan uang. Pikiran yang penuh kecemasan seperti itu membuat langkah jadi ragu, keputusan jadi sempit, dan kesempatan lewat begitu saja karena merasa semuanya berisiko. Mindset kekurangan biasanya muncul dari rasa takut kehilangan. Setiap rupiah dianggap harus disimpan mati-matian, karena kalau hilang rasanya dunia runtuh. Akibatnya mereka lebih sering menghindar dari peluang yang sebenarnya bisa mengubah hidup. Entah itu kursus, relasi baru, atau peluang bisnis kecil. Sebaliknya, mindset kelimpahan memandang uang seperti energi yang terus berputar. Selama kamu punya kemampuan dan mau memberi nilai untuk orang lain, uang bisa datang lagi dari banyak arah, bukan hanya dari gaji bulanan. Itu sebabnya orang dengan pola pikir ini lebih berani berinvestasi pada diri sendiri, karena mereka tahu peningkatan skill tidak akan pernah merugikan. Kalau kamu perhatikan, pertanyaan dalam kepala pun berbeda. Orang dengan pikiran sempit akan bertanya, gimana caranya supaya uang ini tidak cepat habis? Sedangkan orang dengan cara pandang kelimpahan akan bertanya, apa yang bisa kulakukan supaya uang ini berkembang? 2 kalimat sederhana, tapi arah hidup yang dihasilkan sangat berbeda. Begitu kamu mulai berani memandang uang sebagai alat, bukan sumber ketakutan, kondisi finansial pelan-pelan akan bergerak ke arah yang lebih positif. Setiap kali kamu menerima uang, gaji, bonus, komisi, bahkan uang tak terduga, pertanyaan pertama yang muncul dalam kepala sangat menentukan arah hidupmu. Ada yang langsung berpikir mau membeli apa, seolah uang wajib dihabiskan supaya terasa hasil kerja kerasnya. Tapi ada juga yang berhenti sejenak dan bilang dalam hati, apa yang bisa kulakukan supaya uang ini bekerja kembali untukku? Perbedaan kecil dalam pola pikir ini menghasilkan jarak yang besar dalam jangka panjang. Mindset konsumen biasanya lebih fokus pada rasa puas yang cepat. Dapat bonus sedikit, langsung tergoda beli HP baru, pakaian, atau barang-barang yang nilainya cepat turun. Memang menyenangkan, tapi sensasinya cepat hilang dan uang itu lenyap tanpa meninggalkan jejak aset. Sementara mindset investor melihat uang sebagai prajurit yang bisa diperintahkan untuk menghasilkan keuntungan. Mereka rela menunda kesenangan demi sesuatu yang memberi nilai balik. Entah itu ikut kelas baru, beli alat produksi kecil untuk usaha, atau modal berjualan. Bayangkan 2 orang yang sama-sama dapat bonus 3 juta rupiah. Yang pertama langsung beli gadget. Hasilnya jelas. Setelah beberapa bulan nilainya turun dan tidak memberi apa-apa selain rasa puas sesaat. Yang kedua menggunakan uang itu untuk meningkatkan skill yang relevan, atau membuka usaha sampingan kecil. Setelah beberapa bulan, skillnya bertambah, peluang kerjanya melebar, bahkan mungkin penghasilannya mulai naik. Inilah bedanya keputusan emosional dan keputusan strategis. Aset tidak selalu berupa gedung, saham, atau modal besar. Aset bisa berupa pengetahuan, keterampilan, atau sistem yang perlahan menghasilkan. Kalau setiap rupiah dibiarkan pergi tanpa arah, hasilnya akan hilang begitu saja. Tapi kalau setiap rupiah dikirim ke medan perang untuk berkembang, kamu sedang membangun pondasi finansial yang kokoh. Kuncinya cuma satu, utamakan membangun aset dulu, baru menikmati sisanya. Perubahan zaman berjalan lebih cepat dari yang kita kira. Skill yang relevan hari ini bisa jadi tidak berguna beberapa tahun ke depan. Itulah kenapa growth mindset menjadi pondasi penting dalam perjalanan finansial. Orang yang merasa dirinya sudah cukup pintar biasanya justru mudah ketinggalan, karena mereka berhenti belajar begitu merasa nyaman.
Sementara orang yang punya growth mindset selalu haus tantangan. Mereka penasaran dengan hal baru, mau mencoba teknologi baru, dan tidak ragu keluar dari pola lama yang sudah tidak efektif. Bagi mereka, kegagalan bukan bencana, tapi informasi yang berguna. Kalau cara A tidak berhasil, mereka perbaiki dengan cara B, lalu mencoba lagi dengan strategi yang lebih matang. Mereka tidak menganggap kesalahan sebagai alasan berhenti, justru menjadikannya bahan bakar untuk melompat lebih jauh. Kebiasaan belajar ini membuat mereka lebih siap menghadapi perubahan apapun, entah dunia kerja yang makin kompetitif, peluang usaha yang bermunculan, atau cara-cara baru menghasilkan pendapatan. Dari membaca buku, ikut kelas daring, sampai belajar lewat video, semua mereka jadikan amunisi mental. Mereka sadar bahwa satu-satunya jaminan keamanan di dunia yang tidak menentu adalah kemampuan untuk terus menyesuaikan diri. Dan ketika otak seseorang terus berkembang, nilai dirinya ikut naik. Semakin tinggi nilai seseorang, semakin mudah uang datang menghampiri, karena pasar selalu mencari orang yang bisa menciptakan solusi dan memberikan manfaat. Begitu kamu memelihara growth mindset dan terus menambah ilmu, kamu membuka pintu peluang yang sebelumnya tidak kamu sadari. Dunia menghargai orang yang mau berkembang, bukan orang yang hanya mengulang pola lama. Dan selama kamu terus memperbarui kemampuan, kamu sedang menciptakan versi dirimu yang lebih berharga dari sebelumnya. Kalau 3 pola pikir tadi kamu pegang kuat-kuat, perjalanan finansialmu akan berubah jauh lebih cepat daripada sekadar mengandalkan kerja keras tanpa arah. Cara kamu memandang rezeki akan membuat hidup terasa lebih lapang. Cara kamu mengelola uang akan menentukan apakah uang itu sekadar lewat atau justru berkembang. Dan cara kamu belajar akan membuka pintu yang bahkan sebelumnya belum terpikirkan. Mindset kelimpahan akan membuatmu lebih berani melihat peluang yang dulu kamu abaikan. Mindset investor akan membantumu membangun aset yang terus bertambah nilainya. Growth mindset akan memastikan kamu selalu siap menghadapi perubahan, bukan takut dikejar oleh zaman. Di titik ini kamu bisa mulai tanya ke diri sendiri, apakah selama ini kamu lebih fokus mempertahankan uang agar tidak hilang, atau fokus membuat uang itu bertumbuh? Apakah kamu lebih sering mencari rasa nyaman sesaat, atau membangun fondasi yang menguatkan masa depan? 3 pertanyaan sederhana ini bisa menjadi kompas dalam mengambil keputusan finansial sehari-hari. Pegang 3 kunci ini sebagai panduan. Percaya bahwa rezeki itu luas. Kendalikan uang agar bekerja untukmu, dan jangan berhenti belajar agar nilai dirimu naik dari waktu ke waktu. Uang itu cenderung mendekat kepada orang yang pikirannya sehat, terbuka, dan siap berkembang. Bukan yang paling lelah, tapi yang paling cerdas menata langkah. Mulai sekarang jangan hanya mengejar uang, tapi bangun pola pikir yang membuat uang datang menghampirimu dengan sendirinya.